Rega yang sedikit kaget kemudian membiarkan apa yang dilakukan ibunya tersebut. Setelah itu, ibu dan anak kandungnya tersebut melakukan hubungan terlarang dengan penuh gairah. Beberapa saat berlalu, keduanya pun merasa puas. Rega yang baru saja merasakan bercocok tanam, merasa kecanduan, dan ingin melakukan hubungan incest itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan dalam beraktivitas. Dalam video kali ini, kembali kita akan mengulas kejadian yang pernah terjadi di seluruh penjuru dunia ini, khususnya di tanah air kita, Indonesia, yang mana kita dapat memetik pembelajaran, ambil sisi positif dan buang sisi negatif. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kejadian kali ini terjadi pada tahun 2019 silam di Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, yang mana telah terjadi skandal hubungan terlarang, hubungan sedara atau biasa disebut incest, yang dilakukan oleh seorang ibu dengan kedua anak kandungnya sendiri. Kejadian tersebut terbongkar akibat sebuah penemuan mayat bocah perempuan yang tergeletak dengan kondisi tanpa busana di tepian Sungai Cimandiri yang ada di Desa Wangun Reja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Dari penemuan tersebut, banyak menemukan keganjalan yang membuat pihak kepolisian akhirnya menyelidiki dan melakukan otopsi terhadap jasad bocah perempuan tersebut, hingga terungkaplah hubungan badan antara ibu dan kedua anak kandungnya sendiri. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita libas. Di sebuah daerah di Kampung Bojongloa, Kelurahan Situ Mekar, Kecamatan Lembur Situ, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri yang memiliki dua anak laki-laki dan satu anak angkat perempuan. Diketahui, kepala keluarga tersebut memiliki nama Hadi yang berumur kurang lebih 60 tahun. Hadi memiliki istri bernama Sri Rahayu atau biasa dipanggil Yuyu yang berumur 39 tahun. Sepasang suami istri tersebut telah dikaruniai dua anak laki-laki. Anak pertama berusia 16 tahun, bernama yang berinisial RG. Kita panggil saja Rega. Rega memiliki saudara atau adik yang nama berinisial R. Kita sebut saja Rudi, berusia 14 tahun. Selain memiliki dua anak laki-laki tersebut, pasangan suami istri tersebut diketahui juga memiliki anak angkat perempuan yang bernama inisial NP atau kita samarkan namanya yang bernama Nopi, berusia 5 tahun. Sekelompok keluarga tersebut tinggal di sebuah kontrakan sederhana. Diketahui, Hadi bekerja tidak menetap alias bekerja serabutan. Apapun pekerjaan ia lakoni untuk mencukupi kebutuhan keluarga, selagi itu halal. Ia rela membanting tulang, tak kenal lelah dan tak memikirkan untuk berdiam diri. Di usianya yang sudah beranjak tua, ia semakin bersemangat untuk mencari nafkah. Bagaimana tidak, ia memiliki tanggung jawab yang cukup besar, karena memang ia memiliki istri dan anaknya yang harus diberi makan. Belum lagi, ia memikirkan biaya pendidikan anaknya, sebab anaknya tersebut masih berusia di bawah 18 tahun. Jelas sangat butuh pendidikan. Dari itulah, Hadi sangat antusias dalam bekerja, sampai-sampai ia sangat sibuk, bahkan jarang berada di rumahnya atau berada di kontrakannya. Setiap waktu, Hadi bekerja, dari pagi hingga malam, bahkan dari pagi sampai pagi. Sungguh kasihan melihat nasibnya, namun apa boleh buat, itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Di samping itu, Sri Rahayu atau Yuyu hanya bisa berdiam diri. Ia hanya menjadi ibu rumah tangga. Sedikit pun ia tak merasa kasihan melihat suaminya yang bekerja mati-matian, apalagi di usia yang renta. Sedangkan ia masih dibilang muda, bisa saja membantu perekonomian keluarga. Yuyu yang terbilang masih muda dari suaminya tersebut ternyata masih memiliki hasrat. Ia ingin sekali melakukan pencoblosan dan menikmati rasa burung hantu suaminya. Namun karena faktor usia, tentu suaminya atau Hadi sudah tidak kuat untuk memberikan balasan atas apa yang ia inginkan. Pernah suatu waktu, Yuyu yang sudah di puncak nafsunya mengajak suaminya untuk bermain game. Dari situ, Hadi mencoba untuk mengiyakan ajakan Yuyu. Namun, yang terjadi bukanlah bermain game dengan seru. Malah sebaliknya, tombol on-off punya Hadi tidak mau dinyalakan. Walaupun sudah berbagai cara dilakukan, tapi tidak kunjung hidup. Di situ, Yuyu sangat kesal dan membanting game punya suaminya. Berawal dari situ, kemudian Yuyu marah-marah tidak jelas kepada suaminya. Ia ingin sekali meluapkan rasa untuk bermain game, tapi ia merasa kebingungan, entah dengan siapa dirinya melakukan mabar atau main bareng. Ia merasa gondok dan kecewa kepada Hadi saat itu. Sejak itu, Yuyu sering merenung dan tidak bersemangat.
Di sisi lain, kedua anak laki-lakinya ternyata sering menonton film dewasa di ponsel. Keduanya, Rega dan Rudi, kakak beradik itu bukannya asik bermain di luar rumah. Selesai pulang sekolah, namun keduanya sering menghabiskan waktu untuk bermain ponsel. Bukannya menonton video TikTok atau bermain game, mereka malah tersesat ke arah yang negatif. Keduanya hampir setiap hari menonton film kakek Sugiono. Sungguh perbuatan yang sangat di luar nalar. Bagaimana tidak, pengaruh ponsel yang dimilikinya ternyata membuat kedua kakak beradik tersebut mengenal film dewasa di usia yang masih belia. Dari situlah kejadian kelam itu bermula. Kejadian yang tak senonoh yang dilakukan ibu dan kedua anaknya tersebut berawal karena Yuyu yang semakin hari semakin ingin melampiaskan hasratnya. Ia mulai berpikiran yang aneh-aneh melihat kedua anaknya yang sudah mulai menginjak remaja. Di samping itu, anaknya yang sudah dalam halusinasi, penasaran terhadap apa yang ia lihat di ponselnya. Rega dan Rudi ingin sekali memperagakan film tersebut dalam dunia nyata. Singkat cerita, di suatu hari, saat Hadi pergi bekerja seperti biasanya, awalnya hari itu berjalan normal, namun kemudian Rega yang merasa kepanasan. Hari itu lalu kemudian mandi. Setelah itu, Yuyu yang melihat Rega yang baru saja selesai mandi, mengajak Rega masuk ke dalam kamar. "Rega, yuk masuk ke dalam kamar, ikut ibu," ucap Yuyu. Rega yang menurut kemudian dengan cepat menuruti perintah ibunya tersebut. Sesampainya di dalam kamar, Yuyu kemudian membuka pakaian Rega hingga tanpa sehelai benang sedikit pun. Rega yang sedikit kaget kemudian membiarkan apa yang dilakukan ibunya tersebut. Setelah itu, ibu dan anak kandungnya tersebut melakukan hubungan terlarang dengan penuh gairah. Beberapa saat berlalu, keduanya pun merasa puas. Rega yang baru saja merasakan bercocok tanam, merasa kecanduan dan ingin melakukan hubungan insest itu lagi. Selang beberapa hari, kemudian dalam kondisi gelap mata, Yuyu yang sudah terlanjur nafsu, kemudian melakukan hal yang sama kepada anak keduanya yaitu Rudi. Pada saat itu, Rudi baru saja pulang sekolah dan langsung mandi. Setelah selesai mandi dan mengenakan pakaian, Yuyu kemudian kembali memanggil Rudi untuk menghampirinya ke dalam kamar. Tanpa pikir panjang, Rudi pun dengan sigap mendekat ke arah ibunya. Hal yang sama dilakukan ketika Yuyu mengajak Rega berhubungan. Saat itu, Yuyu menyuruh anak keduanya membuka pakaian. Tak butuh waktu lama, kemudian Yuyu kembali berhubungan terlarang bersama Rudi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia menikmati ritme permainan pada saat itu. Semenjak itu, ibu dan kedua anak kandung tersebut kerap melakukan hubungan insest. Bahkan, suatu waktu, dikala itu, ibu dan kedua anaknya itu melakukan hubungan terlarang tersebut secara bersamaan. Mereka bertiga melancarkan aksinya secara sadar tanpa paksaan dari siapapun. Rega dan juga Rudi mencoblos ibunya secara bergantian. Sungguh sangat luar biasa. Anak yang sangat berbakti kepada ibunya, didukung juga dengan ibunya yang memberikan support penuh kepada kedua anaknya. Diketahui mereka melakukan hubungan terlarang itu beberapa kali tanpa diketahui oleh Hadi yang merupakan suami Yuyu dan sosok ayah dari Regi dan juga Rudi. Seiring berjalannya waktu, kemudian di suatu hari, tepatnya pada hari Minggu, ketika itu Hadi kembali bekerja tanpa kenal lelah. Istri dan anaknya yang berada di kontrakan, anaknya juga menjalani hari libur. Nopi yang merupakan sosok anak angkat hendak mandi. Ia kemudian mengambil handuk dan lalu bergegas mandi pada saat itu. Sesaat kemudian, Nopi keluar dari kamar mandi, yang berarti ia baru selesai mandi. Melihat itu, Rudi kemudian sangat nafsu kepada adik angkatnya itu. Kemudian, Rudi memanggil dan mengajak adiknya tersebut untuk masuk ke dalam kamar. Dengan polosnya, Nopi kemudian mengikuti Rudi. Sesampainya di dalam kamar, lalu dengan brutal, Rudi merudah paksa bocah 5 tahun tersebut. Kemudian, Rega melihat Rudi yang sedang merudah paksa, lalu berkata, "Udah sini, giliran kakak lagi." Kemudian, Rega menggantikan posisi Rudi. Ia juga merudah paksa Nopi yang tidak tahu apa-apa tersebut. Belum lama, kemudian aksinya diketahui dan dipergoki ibunya. "Rega, kamu ngapain ha?" Rega kemudian terdiam 1000 bahasa. Entah apa yang merasuki Rega. Kemudian di hadapan ibunya, ia mencekik leher Nopi. Melihat itu, Yuyu bukannya melarang tindakan mencekik itu. Yuyu malah ikut menganiaya Nopi dengan saksama, juga diikuti oleh Rudi. Di luar kendali, pada saat itu Nopi kemudian menghembuskan napas terakhirnya. Ia kehilangan nyawa. Menyadari hal itu, ibu dan kedua anak tersebut telah menghilangkan nyawa bocah itu. Bukannya mereka panik. Di situasi dan kondisi itu, Yuyu dan juga Rega malah melakukan kembali hubungan terlarang tepat di sebelah jasad Nopi.
Setelah merasa puas dan Rega mengeluarkan cairan jeli, kemudian barulah Yuyu dan Rega dibantu oleh Rudi membawa jasad Nopi ke arah belakang kontrakan. Mereka lalu membuang jasad tersebut di Sungai Cimandiri. Singkat cerita, pada saat itu ada seorang warga kampung Pelatar, Desa Wangun Reja, Kecamatan Nyelindung, Sukabumi, menyusuri Sungai Cimandiri untuk mencari ikan. Tidak sengaja, warga tersebut melihat ada jasad anak perempuan yang hanyut di sungai itu, dalam kondisi tanpa busana yang sudah mulai kaku dan tak bernyawa. Seketika itu, ia kemudian membawanya ke daratan. Dari situ mulai heboh, ada penemuan jasad bocah tersebut. Tak berapa lama setelah itu, kemudian identitasnya diketahui dan diantar ke kontrakan Hadi dan Yuyu. Di samping itu, Hadi yang merasa terpukul atas apa yang terjadi kepada anak angkatnya, merasa tidak percaya dan bertanya-tanya bagaimana itu semua bisa terjadi. Ia pikir anaknya tidak pernah main ke sungai tersebut, sedangkan Yuyu, Rega dan juga Rudi juga ikut bersedih, berpura-pura menangis karena kepergian Nopi. Sementara itu, pihak kepolisian menemukan adanya kejanggalan, kemudian memutuskan jasad Nopi diotopsi. Benar saja, hasil dari otopsi tersebut, Nopi memiliki luka memar di leher, memar akibat benda tumpul di bagian kelamin, dan selaput darah koyak. Dari situ, polisi kemudian menyelidiki kejadian itu lebih dalam lagi. Pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan kontrakan tersebut. Benar saja, polisi menemukan cairan-cairan jeli. Di situ, mulai polisi menduga adanya hubungan terlarang atau insest di kontrakan tersebut. Tak butuh waktu lama, akhirnya kejadian itu terungkap. Yuyu, Rega, dan juga Rudi lalu dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dan pada akhirnya terkuak fakta yang sebenarnya terjadi dari hasil interogasi yang dilakukan. Mereka bertiga mengakui semua perbuatan keji yang dilakukannya. Proses demi proses dijalani. Yuyu, Rega dan juga Rudi harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka lakukan. Diketahui Yuyu dijatuhi hukuman penjara 13 tahun penjara. Rega hukuman penjara 7 tahun 6 bulan ditambah pelatihan kerja selama 10 bulan. Sedangkan Rudi divonis 1 tahun penjara dan mengikuti pelatihan kerja di panti sosial rehabilitas. Berhadapan dengan hukum, Rega dan juga Rudi dijatuhi hukuman ringan dikarenakan keduanya masih di bawah umur.